Hi guys, welcome to the family and enjoy this video. Oke. Tadi sih sebenarnya Fadli udah tag ya guys, tag gaya banget. Cuma tadi ada yang telepon tiba-tiba gitu, ada yang telepon dari Presiden Zimbabwe. Wah. Oke lah. Sekarang ini Fadli mau bikin video juga. Kemarin kan istri saya si Kiki Rizky Amalia sudah bikin video. Dia itu judul bukan judul sih, kalau Fadli lihat sih video dia itu tentang nge-review mie instan yang pakai levelnya 15 dan juga sambil cerita. Dia nyuruh Fadli gitu juga. Elah, cincai banget kalau makan cabai juga saya makan sama satu truk ya. Sambil cerita ya kan. Dan sekarang tarang, sudah siap dong minyak. Ya masak saya sendiri dong. Kapan masaknya? Rahasia. Oke lah, saat ini kita coba mereview mie yang sama yang di review sama Kiki kemarin, sambil cerita-cerita juga lah ya. Kiki juga kan kemarin cerita tentang kami, kehidupan kami, pernikahan kami, kesusahan kami. Oke lah, berhubung masih panas, jadi kita coba cerita dulu. Yang dibilang Kiki kemarin itu kan kita ketemu di tahun 2014. Bukan ketemu sih, maksudnya awal kenalan itu di 2014 sama Kiki. Waktu itu Fadli masih di Jogja. Nah, Kiki juga sudah nyinggung kan kenapa bisa kenalan, karena kakak Fadli itu bawa handphonenya dia ke Jogja. Fadli di Jogja itu ada syuting film apa gitu, lupa. Menyelesaikan kuliah, Bu. Ya, saya nyelesain kuliah. Kuliah saya itu cukup terbilang sangat singkat sekali, karena saya adalah salah satu di antara orang yang mahasiswa yang predikatnya itu cum laude. Saya kuliah saya itu 7 tahun. Ibarat kata itu sudah sudah ibarat cuci gudang lah. Kalau misalkan teman-teman tahu yang namanya cuci gudang di pasar-pasar, di mall-mall itu, yaitu Fadli zaman itu kuliah 7 tahun. Jurusannya itu tambang. Saya itu basicnya di STE Sarjana Teknik, tapi pertambangan, dan sekarang kerja di media. Pengalamannya itu malahan waktu kuliah dulu itu Fadli nggak berkecimpung di dunia tambang ya, malah banyak ke IO, malah banyak ke entertain lah. Fadli dulu juga coba-coba main DJ kan. Alhamdulillah lah, dari DJ bisa lah buat bayar kosan sama bayar utang teman-teman. Utang burjo. Jadi kalau makan mie ingat burjo. Jadi buat teman-teman yang di Jogja mungkin pasti udah kenal yang namanya burjo, dan burjo itu adalah sahabatnya mahasiswa di akhir bulan. Karena mereka bisa diutangin guys. Makanya mie kayak gini nih, tapi ini mie level 15 ya. Kayaknya sih kalau kita lihat dari mie-nya tuh, bentuk mie-nya itu kayaknya merah merona banget ya. Semerah hati saya dengan dan karena masih panas. Karena kalau misalkan kita makan pedas panas-panas, itu pedasnya tuh 2 kali lipat. Jadi triknya buat teman-teman semua yang ingin makan pedas tapi terlihat strong, janganlah makan pedas ketika panas, ketika dingin aja dimakan. Dan tipsnya nanti Fadli bakal memberikan tips kalau misalkan menghilangkan rasa pedas itu dengan cepat seperti apa. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Rasanya mie pada umumnya, dan pedasnya itu biasa aja sih, karena memang basicnya pada orang Padang suka makan pedas. Kiki suka makan pedas, kita semua makan pedas. Kalau pedasnya sih, kalau Fadli bilang sih pas, tidak menghilangkan cita rasa dari mie aslinya. Yang luar biasa, yang menarik itu adalah tips kalau misalkan kita orang hobi makan pedas ya, hobi makan pedas, tapi
pedas banget, jadi ngilangin rasa, misalkan rasa asin ayamnya, bumbu rempah-rempah dari ayam. Misal kita makan ayam pedas, saking pedasnya jadi hilang, terus itu udah enak guys. Ini kalau ini pas banget ini ya. Ini namanya mie apa namanya nih? Mie bon cabe kayaknya. Sebenarnya ada Kiki sih dulu. Jadi udah oke lah, kembali lagi ke cerita. Singkat cerita ya, kami bertemu di 2000. Akhirnya Fadli pulang ke Jambi itu 2015. Dan kita ketemu di sana. Kiki waktu itu ada bikin event itu sama IO juga. Ya bikin event di Jambi dan mengundang saya untuk menjadi seorang talentnya gitu, ngisi kecil-kecilan lah, dikit-kecil gitu lah. Udah, akhirnya kenalan, saya nggak ada kerjaan, akhirnya diajak ke radio. Saya bingung tuh pertama kali radio, bagaimana cara announcer, bagaimana cara siaran itu gimana, saya nggak tahu. Saya basic saya itu kan nggak pernah public speaking, ngobrol di depan orang itu saya nggak pernah dulu. Pas kuliah itu ya saya orangnya pendiam banget. Saya orang pemalu. Saya tuh gak kemana-mana, kuliah pulang gitu. Pasti ada yang protes nanti. Gitu lah. Jadi ketika disuruh siaran ya, saya itu tipe kalau orang yang hayo aja, selagi masih bisa dicoba ya hajar aja guys. Nah, itu kuncinya guys. Jadi segala sesuatu itu jangan pernah menghilangkan yang namanya kesempatan. Saya belajar DJ, coba aja DJ. Saya pokoknya waktu itu kenapa saya jadi DJ, karena saya ingin mencoba membantu orang tua saya untuk biaya kuliah. Karena saya udah gede kan, cowok udah umur 23, 24 gitu masih minta sama orang tua itu gimana gitu. Kita makan lagi guys. Gak ada tisu ya? Gak apa-apa lah. Enak. Mie enak. Mie bon cabe level 15. Kalau salah saya minta maaf. Dan lanjut lagi. Habis itu pulang ke Jambi, kenalan Kiki ya. Dia ngajak saya siaran. Akhirnya dia ajarin cara saya siaran. Alhamdulillah saya sama dia itu terkenal dengan nama Kifat. Video kita yang pertama dulu kita dipanggil Kifat, Kiki dan Fadli. Akhirnya kita banyak ketemu sama orang, kita MC bareng, dan akhirnya kita putuskan untuk menikah dengan bukan cepat juga sih. Kita nikah 2017, kenalan 2015 ya kan, 16, 17, 2 tahun, 17 akhir kita nikah. Akhirnya kita nikah. Nah, setelah nikah itulah kita benar-benar menemukan yang namanya bahtera rumah tangga. Tapi guys gini, poinnya adalah waktu Fadli mau nikah sama Kiki itu kan Fadli belum ada kerjaan, masih penyiar lah, masih MC. Dan ketika Fadli lamaran itu, yang kata orang kalau misalkan kita menikah, kalau sudah pas, kalau sudah mau berbuat baik, ya udah hajar aja lah. Insya Allah itu ada aja rezeki. Dan itu memang beneran terjadi guys, serius. Waktu Fadli mau nikahin Kiki itu Fadli belum ada kerjaan, pas sudah lamaran, alhamdulillah Fadli diterima kerja di perusahaan Fadli sekarang, dan itu luar biasa. Dan Kiki pun diterima kerja di perusahaan dia yang lama dan langsung training di Jakarta selama 1 bulan waktu itu. Alhamdulillah banget. Dan itu adalah ngomongin orang-orang kalau memang udah jodohnya ataupun memang sudah mau nikah, berbuat baik, jangan mikirin apa-apa, rezeki nikah itu ada. Kita menikah, setelah kita menikah kita putusin buat ya bukan beli sih, ya beli rumah kecil-kecilan, karena orang tua kita itu melarang untuk yang namanya kontrak. Jadi kita berusaha untuk, ya walaupun kita masih dibantu sih sama orang tua, kita beli rumah sedikit-sedikit ya, masih dibantu lah sama orang tua kita. Alhamdulillah kita udah beli rumah subsidi, dan sekarang lah rumahnya ini nih. Nanti mungkin Kiki akan ada bikin room tour, room house
tentang rumah kita. Ya rumah kita nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, ya cukup lah. Kalau kita bilang itu rumah burung isi gajah. Jadi sampai mana ya kita ya? Oh ya, sampai rumah. Udah beli rumah dan alhamdulillah kita sekarang tinggal di rumah kita dan sudah punya satu orang anak namanya Alifa. Gimana kalau ada pertanyaan, katanya mau ngomongin masalah apa yang terjadi di dalam rumah tangga ya. Gini guys, kalau misalkan hidup dalam berumah tangga itu kan, Kiki kemarin juga ngomong kalau masalah kita itu bukan dari pihak ketiga, bukan dari selingkuhan apa enggak. Saya udah bosen yang namanya selingkuh. Enggak lah, bukan karena itu, karena ya faktor ekonomis yang lebih tepatnya. Karena kita kan masih belajar, segala sesuatu itu harus dipelajarin. Anak kecil aja dari kecil belajar jalan jatuh, belajar jalan jatuh kan. Dan ya itulah kita lebih banyak sebenarnya di faktor ekonomi sih, keterbatasan kita yang akhirnya merepotkan banyak orang. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencoba untuk perlahan-lahan bangkit lah guys. Jadi intinya jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah apa-apa tuh langsung putus asa tuh jangan guys. Kalau kata lagu The Massive tuh ya bener, jangan menyerah gitu. Intinya nikmatin aja. Saya sama Kiki itu cara jalan keluarnya adalah ya nikmatin aja lah hidup ini. Kita berdoa, intinya udah halal. Kita berusaha untuk tidak mengulang kesalahan kita yang awalnya. Kesalahannya itu apa sih Kak? Ya itu ekonomi. Jadi kemarin nyinggung masalah nyaman online. Nah masalah kita di situ. Besarnya tuh di situ. Kita gali lubang tutup lubang, gali lubang. Karena kenapa sih harus pinjam uang ya? Karena kita merasa kita mencoba bagaimana caranya hidup mandiri setelah menikah. Karena kalau saya berprinsip adalah ketika saya mengucapkan ijab kabul untuk seorang wanita, ya apapun yang terjadi oleh wanita itu adalah tanggung jawab saya. Jadi kita mencoba untuk itu, akhirnya ternyata kita salah jalan. Kita terjebak dengan pinjol waktu itu dan ya lumayan gede lah. Dan akhirnya kita merepotkan orang lain, merepotkan keluarga lagi akhirnya kan. Ya udahlah. Sekarang kita mencoba lagi untuk bangkit dan ya mudah-mudahan bisa cepat selesai, dan itu adalah pelajaran yang berharga bagi kita guys. Bagi saya, Kiki dan Alifa, dan kita terkena itu waktu Kiki lagi hamil Alifa waktu itu. Lagi hamil Alifa dan itu benar-benar bikin kita down banget, tapi kita tetap saling nguatin. Intinya adalah suami istri itu harus saling nguatin. Jangan pernah menyalahkan satu sama lain. Lu yang salah nih, lu yang salah itu jangan kayak gitu, karena kita namanya rumah dan tangga ya kan. Kita harus saling bahu membahu. Misalkan ada masalah ya oke, ini salah kita bersama, bukan salah lu, bukan salah gue, tapi salah kita bersama. Ayo kita coba untuk bangkit. Ngomong gampang ya, memang ngomong gampang, tapi ya itu yang kita lakuin. Serius, itu yang kita lakuin sama Kiki, itu yang kita lakuin sama hidup kita. Akhirnya ya keluarga sempat marah banget sama kita, udah wah ngapain sih kalian gini. Makanya kalau belum siap tuh jangan nikah segala macam. Cuman ya mungkin itu jalan Tuhan buat kita kan. Kita yakin akhirnya alhamdulillah sekarang keluarga nerima lagi. Nah, baik-baik lagi ya. Mereka masih sering sih, jangan sampai kayak dulu lagi ya. Insya Allah nggak bakalan kayak dulu lagi guys. Itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa bagi kami. Kita makan lagi guys, coba lagi ya. Kalau misalkan kalau Fadli lihat ya YouTube yang lain itu kan sambil minum gitu. Kalau kita nggak sambil makan guys. Kalau mau ngerokok sih nggak bisa, jadi kamarnya Alifa sama di sini kamar no smoking area. Nantilah pada cari tempat untuk buat ngerokoknya. Kita makan aja. Nggak terlalu pedas sih sebenarnya, tapi kalau misalkan makannya ini terus-terusan gitu pedas. Oh ya, tadi kan Fadli janji bikin tips biar ngilangin pedas secara cepat ya. Tipsnya adalah senyum. Hilang pedasnya, serius. Kalau nggak senyum, ini ubun-ubun kepala ini pukul-pukul gitu. Pedasnya lama-lama hilang, serius. Kalau nggak percaya coba teman-teman sekarang makan yang sambal yang pedas banget terus senyum. Memang susah sih, pedas banget, tapi ya senyum aja. Senyum itu adalah obat dari segalanya guys.
Sekali lagi guys. Enak sih minyak. Pedasnya nggak terlalu pedas. Rasa dari bumbu asli minyak tuh masih kerasa. Ini kayaknya sengaja yang masak ini ada kuahnya, jadi biar saya belepotan gitu makannya. Gitu, alhamdulillah ya. Akhirnya kita sekarang meniti lagi yang namanya dari bawah lagi lah. Kita usaha, Fatih juga usaha, Kiki juga usaha. Kiki juga sudah mulai dagang, nih salah satu dagangan Kiki. Topi. Terus juga ya apapun itu kita usahain aja. Intinya tuh dari ya, pelajaran yang kita ambil itu selama kita masih punya napas, ya guys. Selama kita masih punya napas itu nggak akan pernah putus yang namanya cobaan. Serius. Dan selama kita masih menyandang status manusia itu nggak akan pernah ada yang sempurna guys. Jadi apapun itu pasti kita sudah baik, misalkan nih ya, misalkan teman-teman sama kayak kita sekarang udah di posisi yang enak, pasti ada aja tuh tantangannya, ada aja halangannya. Ya itulah namanya hidup. Kalau pengen hidup nggak kayak gitu, gak usah hidup aja guys. Kalau kata siapa itu yang main preman insaf itu kan banyak tuh meme-memenya tuh, dia bilang kalau hidup nggak ada tantangan itu bukan hidup namanya, dia bilang. Kalau nggak salah sih kayak gitu, kalau nggak salah. Makan lagi, lanjut. Dan sekarang kalau nanya tadi kerjanya apa, di video yang pertama kita itu Kiki sekarang seorang announcer dan Fadli di media jurnalis. Tapi sekarang Fadli bukan di lapangan lagi, udah di kantor, dulu di lapangan. Dan nggak nyambung banget sih memang sama basic Fadli sebagai sarjana teknik ya, nggak nyambung banget, jauh banget nyambungnya. Tapi ya jalan hidup lagi alasannya jalan hidup. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan, ya kan? Kenapa nggak coba ditambang? Banyak cerita. Kalau misalnya masalah cerita kenapa nggak coba ditambang, ijazah saya yang sudah laminating, di apa namanya yang dicap itu, bukan laminating, apa ya, pokoknya yang sudah dicap dari kampus itu, ada dikasih jatah kalau nggak salah 14 ijazah itu habis guys. Saking dulunya pengen masuk di dunia tambang, tapi nggak ada yang diterima. Ya akhirnya apapun itu ya hajar aja. Dan sekarang di media pun banyak banget pelajaran yang baru yang Fadli temuin guys. Serius, Fadli dulu lama di kriminal, jadi sering nongkrong di kantor polisi, pokoknya di dunia keamanan lah. Dan banyak banget, sedikit banyaknya Fadli itu banyak belajar tentang yang namanya hukum di Indonesia. Itu penambahan ilmu baru lagi bagi Fadli. Cara saya adalah basicnya sarjana teknik, tapi sedikit banyak Fadli ngerti hukum, tahu hukum, tata caranya gimana. Kasar kata simpelnya itu kalau misalkan kita ketangkap itu apa yang harus kita lakuin, gini. Sudah tahu jalur-jalurnya, Fadli tahu, dan itu nilai plusnya lagi guys. Oke, jangan pernah malu. Dulu pernah Fadli punya teman yang nggak dapat kerjaan karena dia saking idealismenya. Kalau kata ada dulu mentor Fadli pas jadi DJ itu, dia itu bilang, lu kalau idealis lu lapar gitu. Serius, kalau kita idealis ya kita lapar, kita tetap bertahan sama apa yang kita punya, maksudnya apa yang kita ingin, kita bertahan, nggak mau ya mati. Serius. Dan teman Fadli dulu gitu, dia karena keberatan titel, jadi dia nggak mau kerja yang jauh di bawah predikat sarjananya. Akhirnya sekarang kerjanya ya sama aja. Jadi jangan merendahkan apapun lah, jangan merendahkan. Hidup itu sebenarnya semuanya sama sih, jabatan aja yang bikin beda. Serius, jabatan.
kalau misalkan kita Fadli nih selama di jurnalis ya, jabatan aja yang bikin kita beda, selebihnya itu sama aja semuanya, sama kayak orang-orang biasa aja, makannya sama-sama nasi juga, serius. Jadi ya banyaklah pelajaran yang Fadli dapat di jurnalis, itu banyak banget pelajarannya. Kan lagi gimana? Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya tentang kami berdua, curhat lah juga boleh lah. Karena Fadli itu sebenarnya lebih senang curhat. Orangnya kalau saya itu lebih senang cerita sama orang-orang. Tapi nggak semua diceritain ya, tergantung porsi lah. Tergantung porsi. Dulu Fadli pas jadi penyiar itu kebanyakan curhat sama Fadli orang tentang masalah cinta, tentang dulu kan kalau masalah pernikahan Fadli belum pernah coba, jadi nggak bisa terlalu banyak memberikan motivasi, dia bisa memberikan motivasi. Nah kalau sekarang ya insya Allah lah kita saling berbagi aja, sharing make your life happy babah kalau kata lagu Alifa gitu. Ini ada suapan terakhir guys. Ini mau kerja, udah hampir 12:30. Di sini Fadli mau kerja. Kalau ada yang penasaran tentang kehidupan jurnalis seperti apa, boleh komen, nanti kita bikinin, nanti Fadli bikinin kontennya. Serius. Gimana dong kak? Bagaimana bang rasanya jadi seorang jurnalis? Gimana? Coba bang bikin konten tentang susahnya, habis guys ngomong. Susahnya jadi seorang jurnalis kriminal. Itu sebenarnya susah gampang guys, jadi seorang jurnalis kriminal itu serius. Gampangnya adalah kita cuma jalan-jalan aja, bukan jalan-jalan aja sih. Gampangnya adalah kita gampang kenalan sama polisi. Susahnya itu ketika terjadi kontak guys. Kontak maksudnya gini, ketika dulu Fadli pernah ya razia ikut sama polisi. Fadli kan aktif, dulu tuh aktif banget ikut razia, seneng aja gitu ngeliat cara polisi mengungkap sebuah kasus atau menangkap orang-orang jahat, itu seneng aja Fadli lihat. Nah jadi ketika itu kita razia narkoba di kampung narkoba di kota Jambi, pulang dari sana Fadli dikejar pakai samurai guys, serius. Dan itulah tantangan jadi seorang jurnalis kriminal. Enak sih sebenarnya, cuman ya karena keputusan kantor, kata orang kantor sih Fadli sudah selayaknya di kantor. Ya alhamdulillah sekarang di kantor. Tapi buat teman-teman yang mau penasaran, gimana sih kehidupan jurnalis, ceritain dong gimana, di videoin dong, dibikin vlognya, boleh komen aja di kolom komentar, nanti insya Allah kita bikin, Fadli bikin. Ataupun teman-teman juga penasaran bagaimana sih caranya seorang penyiar itu siaran, apa aja sih alatnya, boleh komentar, nanti Kiki yang bikin vlognya. Kita berdua itu sama-sama hidup di dunia media sih sekarang. Kiki adalah announcer, Fadli juga sekarang di kantor, terkadang Fadli juga sebagai seorang host gitu, hostnya kantor Fadli yang sekarang. Oke, sekian aja, udah hampir 12:30, Fadli juga harus bekerja lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang mungkin buat teman-teman yang sudah nonton Fadli, video Fadli sekarang, konten Fadli sekarang. Dan kalau ada salah-salah Fadli minta maaf ya. Dan juga intinya dari semua yang Fadli bilang tadi adalah jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Jalanin aja, jangan pernah malu dalam hidup ini. Malulah kalau kita terlihat pura-pura kaya, ya. Pura-pura bahagia itu sebenarnya baik guys untuk diri kita di depan orang. Tapi kalau pura-pura kaya itu juga nggak baik guys. Pokoknya hidup apa adanya, jalanin aja hidup. Kalau misalkan kita mau mencoba sesuatu ya bismillah aja, semua itu pasti ada jalan. Dan ini ya catatan yang paling pentingnya adalah ini, kata orang bilang Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang kepada umatnya bagi umatnya yang tidak sanggup, dan itu beneran terjadi pada kita berdua guys, itu beneran terjadi. Allah itu nggak bakalan memberikan cobaan berat banget sama umatnya yang umatnya nggak sanggup. Jadi jika kalian sekarang ini mungkin
lagi susah banget, terus ya kok susah banget sih. Tenang, itu pasti ada jalan keluarnya dan itu pasti bisa keluar. Dan itu kalian pasti sanggup ngejalannya. Intinya itu. Oke? Terima kasih udah nonton video Fadli. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Dan klik tombol lonceng yang penting gitu buat nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari kita berdua. Nah, sampai di sini dulu ya guys ya. Tadi mau kerja dulu. Selamat melanjutkan hidup kalian. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Bye bye. Be, telepon lagi Be. Orang udah panjang telepon lagi tuh, Mak. Iya, nah, jawab, saya bilang, nanti nyambung lagi. Tapi ini rekamnya masih jalan ya? Iya. Serius? Iya. Itu coba. Oke. Ada yang telepon lagi guys. Jadi biarkan nanti sampai editor yang berusaha menyambungkan video-video ini.